Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devri Erhanda Putra. Saya akan membahas tentang teks anekdot. Di sini saya akan membahas tentang teks anekdot yang berupa 1. Pengertian, 2. Tujuan, 3. Ciri-ciri, keempat, kaidah kebahasaan, yang kelima, struktur, yang keenam, unsur-unsur, dan yang ketujuh, jenis-jenis. Yang pertama, pengertian teks anekdot. Secara umum, teks anekdot merupakan suatu cerita singkat yang isinya mengandung unsur lucu serta memiliki maksud tertentu untuk melakukan kritikan. Biasanya, teks ini mengangkat topik seputar layanan publik, lingkungan, politik, dan juga sosial. Jika kalian pernah membaca suatu cerita singkat yang isinya berupa guyonan atau berbau humor, namun menjurus kepada kritik, maka cerita yang kalian baca tersebut merupakan teks humor atau anekdot. Tak hanya berbentuk cerita, teks humor ini juga bisa berbentuk dialog singkat di antara dua orang tokoh. Selain mengandung humor, teks humor ini juga harus memuat pesan moral, amanat, maupun kebenaran secara umum. Sehingga bisa kita simpulkan jika teks humor merupakan cerita lucu dengan tujuan untuk menghibur sekaligus memberikan kritik, membangun secara halus supaya teks lebih bermakna untuk dibaca. Yang kedua, tujuan teks anekdot. Teks anekdot pada dasarnya memang sengaja dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan informasi yang tengah terjadi di masyarakat, tetapi dengan kemasan yang unik dan menarik atau ditambahkan dengan unsur humor. Tujuan utama tersebut harus kalian pahami dengan baik supaya isi pesan yang di dalam teks tidak akan hilang. Dan kalian juga dapat menulis bebas tetapi dalam batas tertentu supaya keunikannya masih tetap ada. Yang ketiga, ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, menampilkan berbagai tokoh atau figur atau orang penting yang dekat pada kehidupan sehari-hari. Pada umumnya, di dalam suatu teks humor atau sok-sok tokoh atau figur yang ada di dunia nyata serta mudah ditemui di dalam keseharian. Contoh, orang-orang pemerintahan, anggota keluarga, dan yang lainnya. Yang kedua, berwujud teks mendekati perumpamaan. Perumpamaan yang ada di dalam suatu teks dengan struktur anekdot ini mendekati bentuk suatu dongeng, seperti karangan cerita pada umumnya yang berdasarkan imajinasi serta ditambah dengan hal-hal yang bersifat nyata atau yang real terjadi di masyarakat. Yang ketiga, mengandung kritikan atau tujuan. Mengandung kritikan ini bisa dijadikan sebagai salah satu tujuan dari teks berbentuk anekdot, yang mana dalam proses pembuatannya akan menyelipkan kritik secara halus yang lebih lucu sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Yang keempat, mempunyai sifat humoris, menggelitik, lucu, dan berbau lelucon namun menyindir. Seperti yang kita sebutkan tadi, teks anekdot ini memang sengaja dibuat guna memberikan kritik secara halus dan unik. Seperti lelucon yang memang sengaja dibuat dengan tujuan untuk menyindir. Pada umumnya, menyindir di sini berhubungan terhadap suatu isu sosial dalam negeri yang telah menjadi rahasia umum. Yang keempat, kaidah kebahasaan teks anekdot. Seperti yang kalian lihat, yang pertama, memakai kalimat langsung dan juga tidak langsung. Yang kedua, memakai nama tokoh orang ketiga tunggal, baik itu dengan menyebutkan secara langsung nama tokoh faktual atau disamarkan. Yang ketiga, memakai keterangan waktu. Hal tersebut disajikan secara kronologis atau mengikuti urutan waktu. Yang keempat, memakai kata kerja material atau kata menunjukkan aktivitas. Yang kelima, memakai kata penghubung atau konjungsi yang bermakna kronologis atau keterangan waktu. Contohnya, lalu, kemudian, akhirnya, dan lain-lain. Yang keenam, memakai konjungsi penerang atau penjelas. Contohnya, bahwa, sebab, ialah. Hal tersebut berhubungan langsung dengan dialog dari para tokohnya yang diubah dari bentuk langsung menjadi kalimat tidak langsung. Yang kelima, struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot
terdiri dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda. Abstraksi merupakan bagian paling awal pada struktur teks humor. Abstraksi ini diletakkan di awal paragraf yang berfungsi guna menggambarkan suatu kejadian di dalam teks tersebut secara umum supaya para pembaca bisa membayangkan. Yang kedua, orientasi. Orientasi dalam awal mula peristiwa di dalam cerita atau juga bagian yang menerangkan terkait latar belakang kenapa peristiwa utama di dalam cerita bisa terjadi. Yang ketiga, krisis. Krisis adalah bagian yang menerangkan terkait pokok masalah utama secara unik atau tidak biasa. Bahkan pada bagian ini tak jarang penulis menuliskan pengalaman yang terjadi padanya secara langsung. Yang keempat, reaksi. Reaksi berkaitan besar dengan struktur krisis. Reaksi merupakan bagian yang nantinya akan melengkapi berwujud penyelesaian masalah dengan memakai cara-cara yang unik. Yang kelima, koda. Koda adalah bagian yang menutupi cerita di dalam teks tersebut. Yang keenam, unsur teks anekdot. Teks anekdot memiliki unsur-unsur pembangun cerita seperti 1. Tokoh. Tokoh merupakan partisipan yang terlibat di dalam cerita yang berada di dalam teks humor. Tokoh yang ada di dalam teks sifatnya faktual dan pada umumnya adalah orang-orang terkenal. Yang kedua, alur. Alur merupakan jalan cerita yang berupa serangkaian peristiwa yang benar-benar berlangsung ataupun telah memperoleh polesan atau tambahan dari si pembuat anekdot itu tersendiri. Yang ketiga, latar. Latar ini dapat berupa tempat, waktu, maupun suasana yang terjadi di dalam anekdot dan diharapkan bersifat faktual. Artinya, hal itu benar-benar ada di dalam kehidupan yang sebenarnya. Yang terakhir, jenis-jenis teks anekdot. Menurut penuturan dari Luxembourg dan kawan-kawan pada tahun 1992, ia mengemukakan jika teks anekdot memiliki beberapa jenis. Seperti yang pertama, artikel anekdot. Jenis satu ini dapat berbentuk dengan format naratif yang mana di dalam ceritanya mempunyai kejelasan tokoh, alur, peristiwa, dan juga latar. Yang kedua, cerpen anekdot. Jenis teks humor satu ini berwujud cerpen yang pada umumnya hanya mengisahkan sesuatu hal yang lugas sehingga cerita tersebut tidak terbelit-belit. Jenis satu ini juga bertujuan untuk membuat pembaca agar lebih mudah untuk memahami lelucon serta sindiran yang terkandung di dalam teks tersebut. Yang ketiga, teks dialog anekdot. Teks dialog merupakan sarana primer dari teks humor, sebab teks dialog adalah situasi bahasa utama guna menyampaikan lelucon, sehingga teks dialog anekdot akan sangat memungkinkan untuk diciptakan. Sekian video kita pada hari ini. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.